Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara anggota fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang memuluskan jalan Gibran Raka Buming Raka jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Masinton di tengah rapat paripurna DPR meski sempat terkendala mati mikrofon. Masinton tetap mengajukan hak angket terkait putusan MK. Masinton menilai putusan MK menginjak-injak konstitusi karena prosesnya tak sesuai dan mengancam demokrasi. Sementara itu, Saudara, Majelis Kehormatan MK sore ini memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait putusan MK atas syarat Capres-Cawapres. Sebelum memeriksa Anwar Usman, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Dalam memutus uji materi soal batas usia Capres-Cawapres, sebelumnya 4 laporan dibuat sejumlah pihak terkait putusan syarat Capres-Cawapres yang disampaikan 16 Oktober lalu. Anggota DPR Komisi 11 fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan DPR gunakan hak angket terhadap MK. Buntut putusan yang mengubah syarat menjadi Capres-Cawapres yang memuluskan jalan putra sulung Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres. Masinton menilai putusan MK itu sebagai tragedi konstitusi. Apakah ini akan menjadi awal seteru PDI Perjuangan dengan Jokowi? Lalu seberapa kuat usulan ini akan mendapat dukungan politik dari partai lain? Kita akan bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Sudah hadir di studio, sudah ada Bang Masinton Pasaribu, pengamat politik Pak Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih sudah bergabung kami di studio dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Pak Habibur Rahman. Selamat sore Pak Habib. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bib. Yo, Om Inton, Pak Ikrar. Baik, saya akan langsung ke Bang Masinton. Bang, Kalau dilihat hak angket yang tadi Abang ajukan, apa sebenarnya? Apakah ini menjadi bentuk sebagai serangan? Jadi tadi dari PDIP ke Jokowi? Di paripurna tadi saya lakukan interupsi, saya sampaikan tentang tragedi konstitusi tadi. Karena apapun kita nggak ingin nih sejarah ini dibikin mundur kembali. Apapun konstitusi itu bukan sekedar hukum dasar, bukan sekedar hukum yang tertulis. Tapi konstitusi itu adalah jiwa dan roh sebuah bangsa. Sebagai roh dan jiwa sebuah bangsa, maka dia harus dijaga betul konstitusionalitasnya. Nah, maka tadi saya sampaikan dalam sidang paripurna DPR RI bahwa kita berdiri di sini atas dasar konstitusi. Presiden maupun eksekutif, yudikatif memiliki kewenangan dan lain-lain atas dasar konstitusi dan perundang-undangan. Maka itu harus kita jaga. Dan saya sampaikan bahwa ini bukan persoalan partai politik, bukan persoalan capres-cawapres, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita menjaga independensi Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dia adalah benteng terakhir ya untuk menjaga marwah konstitusi kita tadi itu. Maka saya menyampaikan, saya usulkan agar DPR RI menggunakan hak istimewanya, hak kelembagaannya yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar. Maka saya sebagai anggota DPR RI mengusulkan agar DPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu. Baik, sebelum ke Pak Ikrar saya akan ke Pak Habib terlebih dahulu. Pak Habib, bagaimana respon Anda terkait hak angket yang diajukan Bang Masinton ini?
Anda sempat Ya. menyebut bahwa bingung. Maksudnya bingung gimana nih? Iya. Ya, jadi tentu kita juga bukan hanya bingung, prihatin ya, apa namanya, bahwa pemahaman mendasar soal relasi antara lembaga eksekutif dengan yudikatif sepertinya kita rasakan tercemar dengan yang namanya kepentingan politik ya. Jadi gini, secara azas yang namanya yudikatif itu tidak bisa diawasi ya, kerjanya oleh yang namanya lembaga legislatif. Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga yudikatif ya, dan diatur azas tadi diatur dengan jelas baik dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam Undang-Undang MD3 bahwa yang bisa menjadi objek pengawasan dalam konteks ini adalah penggunaan hak angket itu adalah kebijakan eksekutif ya, secara redaksi disebut pemerintah ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga eksekutif, sehingga nggak bisa. Dan ini bisa akan menjadi menjadi masalah besar ya dalam sistem ketatanegaraan kita. Ketika ada putusan pengadilan, pasti ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang, ya kan? Iya. Tinggal apakah ada upaya hukum atau tidak. Tetapi kalau kita tidak senang terhadap putusan pengadilan, mungkin karena persoalan kepentingan kita ya yang berbeda, lalu yang dia tempuh adalah cara politik ya, dengan seperti mengajukan hak angket ini kita nggak pernah ketemu sebelumnya, benar-benar nggak pernah ketemu gitu loh. Serumit apapun masalah politik, tapi merespon putusan pengadilan dengan aksi politik, saya pikir ini baru pertama kali gitu kan. Oke, itu yang menjadi Nah, alasan yang kebingungan membuat saya Anda ya? Baik, benar-benar bingung, dan saya pikir ya baik. ya silakan kalau faktanya ada yang mengajukan hak angket Baik. ini ya, tapi benar-benar ini buat saya ini hal-hal yang belum pernah Oke. kita lihat sebelumnya gitu. Jadi Bang Masinton, saya sebelum bisa- ke Pak Ikrar, silakan. Ya. Mungkin langsung mau dijawab. Jadi itu Pak Habib 2017 lalu itu ada putusan dari MK juga ketika saya masih di Komisi 3 DPR RI pada saat itu Ya. melakukan hak angket terhadap KPK. Itu juga disampaikan apakah dia menjadi objek dari angket ya DPR RI karena KPK adalah lembaga hukum. Nah, di situ diperkuat oleh putusan MK bahwa KPK adalah bagian dari objek yang bisa dilakukan angket penyelidikan oleh DPR karena dalam konteks pengawasan pelaksanaan Undang-Undang 30 tahun 2002 Ya. pada saat itu tentang KPK. Jadi sama dengan ini, yang kita tidak boleh masuki adalah ranah kewenangan independensi kehakiman itu, yang itu nggak boleh. Nah jadi dalam konteks ini kan semua menyampaikan, hakim MK sendiri menyampaikan sangat serius, ada persoalan yang sangat serius dalam putusan tersebut. Ya. Bahkan ahli hukum tata negara menyampaikan ada cacat hukum secara serius dan penyelundupan hukum di sana. Baik. Dan kemudian kalau kita lihat lagi jauh sebelum beberapa bulan sebelum ada putusan itu, Ketua MK menyampaikan dalil yang tentang disengketakan, Ya. begitu. Kemudian belum lagi keterkaitan antar keluarga. Jadi berkait dengan ini, ya MK tetap menjadi bagian dari objek yang bisa dilakukan. Jadi menurut penyelidikan Anda dalam ada konteks unsur-unsurnya pelaksanaan ya? undang-undang tadi itu. Ya. Ada presidennya dan Oke. ada putusan Baik. Baik. Sedikit MK juga. sedikit dong, terhadap kan itu. saya menanggapi biar adil dong, waktunya sama dong. Oke, singkat saja karena saya Ya. ingin mendengar perspektif dari Iya, biar adil dong. Ya, kan Pak? silakan, Kita silakan. dua kali. silakan. Jadi jelas berbeda antara KPK dengan MK. KPK itu bukan lembaga peradilan. KPK itu memang rumpun eksekutif gitu loh, karena dia tidak ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Ya. Jadi saya ingat sekali hak angket tersebut. Saya juga waktu itu aktivis pro demokrasi yang menyoroti persoalan tersebut. Saya mendukung langkah Bang Masinton ya untuk hak angket terkait KPK. Benar, tetapi ini bukan KPK, ini MK. Beda. Ini dan bahkan yang saya tangkap dari rekaman tadi yang disampaikan Pak Masinton di di rapat paripurna, ya benar soal putusannya MK gitu yang dipersoalkan, yang dianggap
tidak adil dan lain sebagainya. Ya, itu yang menurut saya akan menjadi masalah ketatanegaraan kita ke depan kalau putusan pengadilan yang seharusnya inkrah ya, dipersoalkan secara politik. Gitu. Oke, baik, sudah kami tangkap. Jadi ada perbedaan perspektif sebenarnya. Saya akan ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, Anda membacanya seperti apa terkait dengan hak angket usulan Bang Masinton ini? Yang jelas ya, ini kaitannya memang sangat erat dengan problem yang ada di Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Kenapa demikian? Karena kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik ipar dari Presiden. Dan yang diputuskan itu adalah anak Presiden, yang juga keponakan dari Ketua MK. Nah ini, dan Anda juga tahu ya, itu banyak sekali kritikan-kritikan terhadap MK bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini MK itu menjadi judisialisasi politik ya. Jadi itu yang terjadi, dan kemudian juga terjadi juga politisasi dari Mahkamah Konstitusi ya. Sebetulnya kalau misalnya Ketua MK itu Anwar Usman itu tidak ikut di dalam keputusan itu karena ada faktor konflik of interest seperti yang dia katakan. Ada hubungan keluarga. Bukan, itu juga yang diucapkan oleh Anwar Usman sebelum dia ikut di dalam pertemuan itu. Jangan deh, saya kan ada konflik of interest, tapi ternyata kok dia kemudian masuk. Makanya itu yang dibahas oleh Saldi Isra di dalam dissenting opinion juga, dan itu juga oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang lain juga ya. Jadi relasi antara eksekutif dan yudikatif, relasi antara Ketua MK dan Presiden dan juga Gibran ya, itu yang kemudian bisa dicari tahu apakah memang demikian adanya, dan itu bisa saja itu melalui hak angket. Oke, jadi memang menurut Anda ada hal wajar untuk hak angket diajukan oleh anggota DPR. Ya. Baik, Bang Masinton, Ya. mengajukan hak angket ini merupakan pribadi atau arahan dari partai? Tapi dijawab usai jeda. Kita akan kembali selepas jeda, tetap bersama kami. Dan kita masih akan membahas, masih bersama narasumber kami, sudah ada di studio dan juga masih ada Pak Habibur Rahman melalui sambungan Zoom. Saya akan ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, MK, Majelis Kehormatan MK saat ini sedang menggelar sidang pelanggaran etik. Perspektif Anda, apa yang bisa diharapkan dari seorang Jimli Asidik yang anaknya juga sedang mencalonkan atau mendaftar sebagai caleg yang mendukung Prabowo Subianto? Ya, jadi ini suatu tantangan besar ya bagi Jimli Asidiki ya, untuk kemudian membuktikan dia sebagai mantan Ketua MK, dia juga adalah seorang akademisi dalam bidang hukum tata negara, untuk bisa mendudukkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang netral. Ya. Kenapa demikian? Karena keraguan itu sudah muncul ketika beliau diangkat ya oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi salah seorang yang menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Nah ini yang menurut saya sangat penting. Kalau kemudian putusan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan MK ini ternyata juga tidak ada yang boleh dikatakan positif, ini akan menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena MK-nya aja udah nggak bisa kan kemudian apa yang bisa diharapkan dari Majelis Kehormatan. Dan kalau ini terjadi, itu yang kemudian bukan cuma persepsi, tapi akan ada tindakan-tindakan dari masyarakat untuk kemudian tertuju pada MK ini sendiri gitu. Oke, baik. Bang Masinton, pertanyaan saya tadi, ini apa yang Anda lakukan merupakan memang hak angket dari pribadi atau arahan partai? Hingga saat ini sudah berapa orang yang setuju dengan Anda? Yang mengusulkan baru saya sendiri. Karena itu usul inisiatif saya sebagai anggota DPR RI, karena saya berpandangan ini persoalan serius. Bahwa tentang prasyarat dalam ketentuan pasal 109 itu bahwa hak angket dipergunakan untuk hal yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah jadi bagi saya berpandangan kita nggak ingin ya proses reformasi dan demokrasi ini berjalan mundur ke belakang. Karena apapun ya, reformasi itu mensyaratkan anti KKN. Maka TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu adalah tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, dan kemudian tahun 99
produk turunan dari TAP tersebut. Tapi ini bukan bagian dari kritikan PDIP yang kecewa ya terhadap apa yang sudah terjadi belakangan ini? Kita tidak ada kaitan tentang kekecewaan, karena berjuang itu bukan ada, nggak perlu kecewa-kecewa bagi saya. Tapi lebih dari itu adalah kita menjaga kewajaran dan asas konstitusionalitas dalam kita mengelola negara ini. Kita nggak boleh menggunakan satu putusan yang inkonstitusional. Saya menyatakan ini putusan ininya inkonstitusional, bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas itu sendiri. Oke. Ya, karena apa? Syarat dengan unsur nepotismenya. Itu yang dipermasalahkan orang hari ini. Dan kita nggak ingin mandat reformasi dan demokrasi ini ya berjalan mundur kembali. Itu kita tidak kehendaki. Apapun, semua bernegara adalah berkonstitusi. Kalau konstitusi sudah ditabrak, kita nggak ada lagi norma yang bisa kita jadikan acuan kebersamaan tadi. Oke. Ketika konstitusi dilanggar, yang muncul apa? Baik, Anarki. kami sudah tangkap. Pak Habibur Rahman, kalau menurut Bang Masinton ketika konstitusi sudah ditabrak ini akan menjadi permasalahan besar. Tapi menurut Partai Gerindra sendiri, melihatnya ada upaya dalam tanda kutip penjagalan tidak sih dengan dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo? Pak Habib? Audionya masih terputus sepertinya. Halo. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya, ya, sikap yang menginjak-injak konstitusi, melanggar konstitusi adalah sikap yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara, ya, yang lahir dari rahim Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau institusi yang kita bikin dalam konteks menjalankan amanat reformasi ya di antara Mahkamah Konstitusi, putusannya kita hina demikian rupa, kita abaikan demikian rupa, itu adalah pembangkangan konstitusi itu sendiri. Kembali ke norma ya. Kalau pasal 79 Undang-Undang MP3 jelas. Di situ tertulis yang menjadi objek dari hak angket adalah kebijakan pemerintah. Ya. Jadi itu saja jelas-jelas ya, di konstitusi kita juga diatur kekuasaan kehakiman terdiri dari MA dan MK. Artinya tidak dalam rumpun pemerintah. Sehingga ketika kita menjadikan ya, putusan MK sebagai objek untuk hak angket, menurut saya itu justru menginjak-injak konstitusi gitu. Jadi ya silahkan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Kita tidak salahkan orang menyampaikan perbedaan pendapat. Ya, tapi juga nggak bisa klaim bahwa pendapat yang kita sampaikan satu-satunya yang benar dan satu-satunya pendapat yang ada. Banyak ya kan, kayak Pak Ikra mempersoalkan pendapat yang tidak setuju dengan putusan MK. Ya. Tetapi banyak juga masyarakat yang setuju, mensyukuri ya dan menerima putusan MK ini. Baik. Nah, di mana berakhirnya debat itu? Debat itu berakhirnya kalau dalam proses hukum dalam putusan. Jadi kalau majelis hakim sudah membuat putusan, berakhirlah debat seharusnya. Tapi ya silahkan saja kalau memang ada juga teman-teman yang tidak mau tidak berkenan bersikap jadi menghormati langkah apa yang diatur dalam rule of the game ya konstitusi kita gitu loh. Oke, saya akan ke Pak Ikrar. Ya. Pak Ikrar, kalau Anda melihatnya apa yang dilakukan Bang Masinton saat ini merupakan bentuk gertakankah atau memang sudah suatu hal yang lazimkah atau memang suatu bentuk kekecewaan dari PDIP terhadap apa yang sudah dilakukan ataupun yang belakangan terjadi terhadap Jokowi? Yang jelas PDIP memang masih mungkin kecewa dengan Jokowi. Tapi kalau menurut saya hak angket ini bukan suatu hal yang terkait dengan persoalan hubungan partai dengan pribadi yang dulu didukungnya. Tapi ini adalah persoalan yang terkait dengan apakah MK telah menjalankan tugasnya secara baik
Dan itu ada kaitannya dengan tadi saya katakan relasi kekuasaan dan juga relasi kekeluargaan di situ ya. Jadi kalau Bung Habibur Rahman mengatakan bahwa kalau kita menentang keputusan MK itu berarti kita menginjak-injak konstitusi, itu kalau MK sudah melakukan tugasnya dengan rel yang ada. Tapi kalau relnya itu dia ternyata belok-belok, itu buat saya kalau kita mempersoalkan putusan MK bukan kemudian kita menginjak-injak konstitusi, justru kita ingin menegakkan konstitusi itu sendiri. Dan karena itu buat saya apa yang diajukan oleh Masinton ini ya, nah, nanti kalau memang lolos itu buat saya itu adalah hak dari sebuah anggota DPR, seorang anggota DPR dan kelompoknya untuk membahas apakah memang terjadi relasi kekuasaan antara presiden dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut Anda relnya memang belok-belok saat ini? Kalau buat saya ya, kalau dia relnya benar kan misalnya Ketua Mahkamah Konstitusi harusnya memang tidak berada di dalam ruang itu untuk ikut memutuskan, karena dari awal dia sendiri mengatakan ada konflik of interest karena Gibran itu ponakan saya gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba dia ikut kan, makanya dipersoalkan oleh paling tidak oleh 2 hakim konstitusi yang waktu itu juga mengeritiknya begitu. Ya, Bang Masinton, kira-kira kan Anda tadi menyebutkan bahwa besok baru akan bekerja nih. Saat ini baru Anda sendiri ya. Kita lagi membuat. Kira-kira dari partai mana saja yang bisa Anda ajak? Ya tentu kita akan mengajak seluruh teman-teman, minimal 25 orang syaratnya itu. 25 anggota untuk mengajukan ke paripurna DPR. Nah maka kita berharap teman-teman yang lain punya common sense yang sama. Ini ada ancaman serius terhadap konstitusionalitas kita. Maka apapun itu dalam prinsip check and balance ya, hak ini bisa kita gunakan. Yang kita nggak boleh masuki adalah dalam ranah independensi kekuasaan kehakiman itu ya, kita tidak akan masuk ke sana. Tetapi kita harus tahu bahwa yang menjadi kegelisahan masyarakat hari ini ya, ada unsur nepotisme dan lain-lain, ada unsur pelanggaran undang-undang di sana. Ini agar menjadi koreksi bahwa hakim-hakim MK itu adalah satu di antara syaratnya adalah dia harus negarawan. Maka ini yang perlu menjadi kenapa saya berpandangan bahwa tetap MK itu adalah objek yang bisa diajukan hak angket tadi itu terkait dengan pelaksanaan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang lainnya yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi sendiri. Baik, saya akan ke Pak Habib. Pak Habib, jika nanti dipenuhi syarat-syaratnya ada 24 atau 25? 25 dengan minimal 1 fraksi, apa upaya yang akan dilakukan oleh pihak Anda? Ya, saya sih masih berharap ya rekan-rekan bisa menyadari bahwa apapun persoalan politik kita, janganlah kita memaksakan, memperkosa sistem ketatanegaraan ya yang sudah ada gitu loh. Silahkan kita punya pendapat secara politik, punya kepentingan secara politik, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita masuk ke bidang yang salah, ini akan menjadi presiden yang tidak baik. Ya, jelas-jelas lembaga yudikatif dimanapun nggak bisa ya dikritisi secara prosedurnya ya maupun secara substansinya oleh lembaga legislatif gitu. Dan saya nggak mau berandai-andai ada 25 orang yang setuju untuk mengajukan. Saya masih bisa berharap ya sepanas apapun situasi politik kita, tetapi kita masih bisa bersikap kepala dingin gitu loh. Masih banyak cara lain bagi kita masing-masing untuk memperjuangkan idealisme dan kepentingan politik kita masing-masing. Oke, Pak Ikrar, menurut Anda ini hak angket ini ujungnya akan kemana sih? Dan menurut perspektif Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi? Kan biasanya memang punya ciri-ciri yang berbeda nih. Biasanya menurut Anda Pak Jokowi akan melakukan hal apa nih? Kalau Pak Jokowi pasti akan bilang bahwa saya tidak akan intervensi masalah itu. Sebagai seorang presiden dia akan melakukan seperti itu. Sama juga seperti bahwa dia nggak tahu tiba-tiba anak saya dijadikan cawapres, ya saya merestui dan mendoakan. Padahal kita tahu proses itu dia ikut bermain.
Kalau dia nggak ikut bermain, saya beri contoh ya, bagaimana mungkin habis Kaisang bisa menjadi anggota PSI hari ini, 2 hari kemudian bisa jadi ketua umum. Berapa hari sebelumnya pimpinan PSI itu juga mendatangi Pak Jokowi di istana Bogor, Pak, itu ya. Kemudian juga bagaimana mungkin kemudian tiba-tiba kelompok koalisi Indonesia Maju itu mendukung Gibran ya, tanpa ada persetujuan dari Jokowi dan juga tanpa ada cawe-cawe dari Jokowi. Kenapa demikian? Karena dari kelompok itu sendiri kan tadinya sudah ada Erick Thohir, sudah ada Yusril Iza Mahendra, dan juga Yusril juga melakukan pandangan soal hal itu ya. Tapi tiba-tiba masih menunggu sampai Pak Jokowi itu memberikan sinyal untuk itu. Dan jadi kalau dia tahu dia menyetujui dan mendoakan, berarti dia tahu persis bagaimana proses itu terjadi. Oke, baik. Jadi secara kasat mata publik mungkin akan standar seperti yang dilakukan Pak Presiden, tetapi apa yang akan dilakukannya kita akan lihat nanti seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sayangnya waktu juga, durasi juga yang harus mencukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami, Pak Habibur Rahman melalui sambungan Zoom, dan juga Pak Ikrar Nusa Bakti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.